Diabetes, memahami, mengendalikan, dan mencegah komplikasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang kembali di sesi edukasi kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan tubuh, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya Dr. Hendra Handoko, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal penyakit diabetes dengan cara yang tenang, jelas, dan mudah dipahami, khususnya untuk Bapak dan Ibu usia 60 tahun ke atas. Di masyarakat, diabetes sering dianggap penyakit yang menakutkan. Banyak yang berkata, katanya diabetes basah lebih berbahaya. Katanya diabetes kering bisa bikin amputasi. Kalau sudah diabetes, pasti tambah parah. Hari ini, mari kita luruskan bersama. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Bapak dan Ibu lebih waspada dan lebih siap menjaga kesehatan. Apa itu diabetes? Bapak dan Ibu, diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi. Gula darah sebenarnya penting, karena menjadi sumber energi bagi tubuh. Namun, agar gula bisa masuk ke dalam sel tubuh, dibutuhkan hormon yang bernama insulin. Insulin diproduksi oleh organ bernama pankreas. Jika insulin kurang atau tidak bekerja dengan baik, maka gula darah akan menumpuk di dalam darah. Inilah yang disebut diabetes. Jenis diabetes. Secara umum, diabetes dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Diabetes tipe 1. Pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Biasanya terjadi pada usia muda. Pasien harus menggunakan insulin seumur hidup. Pada lansia, jenis ini jarang ditemukan. 2. Diabetes tipe 2. Paling sering pada lansia. Ini yang paling sering dialami Bapak dan Ibu. Pada diabetes tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin. Namun, insulin tidak bekerja maksimal. Terjadi yang disebut resistensi insulin. Awalnya, pankreas bekerja lebih keras. Namun lama-kelamaan, pankreas kelelahan dan gula darah pun naik. Diabetes basah dan diabetes kering. Bapak dan Ibu sering mendengar istilah diabetes basah, diabetes kering. Perlu dipahami, ini bukan jenis diabetes, melainkan komplikasi dari diabetes. Diabetes basah terjadi karena kerusakan pembuluh darah besar, seperti di jantung, ginjal. Gejalanya antara lain, kaki dan tangan bengkak, mudah sesak napas, cepat lelah. Diabetes kering terjadi karena kerusakan pembuluh darah kecil, syaraf di ujung tangan dan kaki. Gejalanya, kesemutan, mati rasa, luka di kaki sulit sembuh, kulit menghitam dan mengering. Penting, seseorang bisa mengalami diabetes basah dan kering sekaligus. Apakah diabetes hanya karena keturunan? Bapak dan Ibu, faktor keturunan memang berperan. Namun faktanya, sekitar 10% karena keturunan, sekitar 90% karena gaya hidup. Faktor gaya hidup yang berperan besar, pola makan tinggi gula dan karbohidrat, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, kurang tidur, stres berkepanjangan. Artinya, diabetes bisa dicegah dan dikendalikan. Gejala awal diabetes. Gejala awal yang sering muncul, mudah haus, sering kencing, terutama malam hari, cepat lelah, berat badan turun tanpa sebab, pandangan kabur, banyak orang tidak menyadari karena gejalanya ringan di awal. Gejala lanjut dan komplikasi. Jika tidak terkontrol, dapat muncul luka sulit sembuh, kesemutan pada tangan dan kaki, bengkak di kaki, sesak napas, gangguan ginjal, gangguan jantung, gangguan penglihatan.
Karena itu, kontrol gula darah sangat penting. Apakah diabetes bisa sembuh? Bapak dan Ibu, diabetes tidak selalu bisa sembuh total, namun bisa dikendalikan dengan sangat baik. Jika diabetes masih ringan dan karena gaya hidup, maka dengan pola makan sehat, olahraga rutin, berat badan terkontrol, gula darah bisa kembali normal tanpa obat. Namun jika sudah berat atau ada komplikasi, maka tujuan kita adalah mengontrol, bukan menghilangkan sepenuhnya. Pentingnya check up rutin. Banyak penderita diabetes tidak sadar karena tidak bergejala. Seringkali baru ketahuan saat sudah ada komplikasi. Karena itu, Bapak dan Ibu disarankan cek gula darah secara rutin, konsultasi dengan dokter, minum obat bila dianjurkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diabetes bukanlah akhir dari segalanya, dan bukan pula vonis yang membuat hidup harus berhenti atau penuh ketakutan. Dengan pemahaman yang benar, dengan langkah yang pelan namun konsisten, diabetes justru bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peduli pada tubuh, lebih sayang pada diri sendiri, dan lebih disiplin menjaga kesehatan. Ingatlah, diabetes bukan hanya soal angka gula darah, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Dengan pengetahuan yang benar, pola makan yang lebih teratur dan seimbang, aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara rutin, serta kontrol dan pengobatan yang teratur sesuai anjuran dokter, Bapak dan Ibu tetap bisa beraktivitas seperti biasa, menjalani hari dengan lebih nyaman, tetap mandiri tanpa bergantung pada orang lain, dan menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik. Banyak Bapak dan Ibu yang sudah membuktikan bahwa dengan gula darah yang terkontrol, mereka tetap bisa berjalan, beribadah, berkumpul dengan keluarga, bahkan melakukan hobi yang disukai. Saya Dr. Hendra Handoko mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk menyimak video edukasi kesehatan ini sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Silakan share ke keluarga, sahabat, atau orang terdekat, terutama yang mungkin sedang berjuang mengendalikan gula darah. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikutnya yang akan kita bahas dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar usia Bapak atau Ibu saat ini dan apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan gula darah. Semoga kita bisa saling belajar, saling menyemangati, dan bersama-sama menjalani hidup yang lebih sehat. Sampai bertemu di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.